Kalau kita ngomongin konten evergreen ya dan konten tren, apalagi sekarang lagi rame tuh ya tren-tren entah apalagi gara-gara TikTok ya, dance lah atau mungkin tren dari segi sound ya, tren hashtag atau tren konsep video gitu ya. Kayak waktu itu tabrak-tabrak masuk gitu ya atau mungkin apapun banyak lah ya. Atau mungkin tren jedak-jeduk ya. Atau mungkin tren dari segi fenomena ya. Fenomena lagi rame, wah apa tuh ya? Segala bicaraan waktu itu ada apa soal Elia ya, kemudian ada tren-tren lainnya ya soal insecurity, wah macam-macam gitu ya. Atau mungkin waktu itu ada kopi 80.000 ya, yang banyak hal ya di Indonesia itu cukup rame gitu kan. Nah di sini kita akan membandingkan nih evergreen ya sama tren. Intinya dulu deh ya, evergreen itu konten yang tidak lekang oleh waktu ya. Nah, mau nanti misalkan kamu bikin dan upload gitu ya di November 2024 ya, evergreen ya, 2023 ya, mau 2025 2030 itu masih relevan. Karena apa ya, ini evergreen, ever ya, ever, kata kuncinya di situ ya, tidak lekang oleh waktu. Dan kalau bedanya sama tren ya, ini dia ya bisa berganti ya, bisa berganti, relevan atau tidaknya ya, relevan atau tidak ya, tergantung dari waktu ya. Jadi ketika udah ganti, mungkin seminggu ini bener-bener hype, wah, tapi minggu depan ganti lagi trennya gitu ya. Nah ini bedanya evergreen sama tren. Nah kemudian apa contohnya? Nah contoh, oke, ini kita pakai contoh aja ya, tips. Nah tips melipat baju ya dalam 5 menit. Nah, misalnya kayak gitu. Itu contohnya ya. Ini mau selama bajunya masih ada ya. Selama orang masih pakai baju, ya orang akan melihat itu gitu ya. Karena baju kan sebenarnya bukan tren ya, lebih ke kebutuhan ya. Dari dulu sampai sekarang, paling beda modelnya aja ya. Ya kayak gitu ya. Tips melipat baju dalam 5 menit. Gimana nih? Set 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 gitu ya. Beda sama ini, mungkin tren apa tadi ya? Sound tabrak-tabrak masuk. Nah, gitu ya. Atau mungkin tren apalah ya, tren sound, tren apapun yang dia seminggu ya, kamu seminggu ganti, seminggu ganti, seminggu ganti ya. Waktu itu ada TikTok Shop ya, ditutup. Waktu itu rame gitu ya, seret, kemudian ganti lagi gitu ya. Ada apa, waktu itu gedung kebakaran gitu ya. Nah rame, kemudian ini lagi. Atau mungkin ditemukan waktu itu apa, yang kakek-kakek yang jalan itu. Nah yang jalan-jalan apa cukup jauh gitu ya, yang ada diduga apa tuh, jin apa tuh, jin harimau atau apa sih, ditemani macan gitu-gitu ya. Itu kan sempat rame gitu ya, tapi mungkin 2 minggu 3 minggu orang udah lupa gitu ya, kayak gitu. Termasuk tadi misalkan kopi 80.000 ya, sempat hype, tetap masih diingat fenomena itu, cuman dalam artian tidak ada lagi secara fenomenanya. Atau mungkin lebih ke fenomena kejadian ya, waktu itu nah Bromo kebakaran gitu ya, waktu itu sempat ramai itu gitu ya. Sekarang ya udah, orang akan bahas lainnya lagi gitu ya. Waktu itu memang sempat ramai banget gitu ya, banyak apa finansial atau mungkin memes brand ya itu memanfaatkan itu, tapi sekarang udah nggak ada gitu ya. Lalu apa keunggulan masing-masing? Oke, keunggulan ini misalkan kita, bukan misalkan, sorry ya, jadi keunggulan secara apa ya, konkretnya lah ya, ini fungsinya adalah untuk kita punya identitas ya, lalu kita bisa lebih sustain juga ya. Nah ini dua ini poinnya ya, identitas dan sustain. Kalau ini apa terus berarti tren karena dia gonta-ganti, apakah nggak penting? Tetap ada benefit juga sih ya. Di sini adalah utama ya, utama dan paling utama adalah traffic ya, dan membuat brand kita stay relevant ya. Oke, ya ini juga bisa relevan sih gitu ya, tapi relevan dalam artian relevan secara waktu ya. Waktu berganti, zaman berganti, time ini maksudnya zaman ya. Zaman itu kita tetap fit dengan mereka gitu ya. Nah, ini kata kuncinya. Tren di sini ada tren yang makro ya, kayak tren nasional semua orang tahu ya. Ada tren mikro ya. Mikro ini lebih ke needs-nya ya. Contoh ya, tren mungkin waktu itu ada tren ikan ya, nama ikan cana. Ya udah, yang tahu ya itu aja yang punya apa ikan. Atau mungkin tren menggunakan sneaker ya dengan model tertentu, mungkin ada warna-warna apa misalkan gitu ya.
ya yang tahu mungkin yang sneaker-sneaker aja gitu ya. Secara kebanyakan gitu ya. Kebanyakan kurang lebih ngerti di di sneaker-sneaker aja karena ini ya niche gitu ya. Lalu apakah kita pakai evergreen aja atau trend? Nah, ini sebenarnya agak jebakan ya, bukan versus ya, tapi kita combine ya. Nih, kita combine ya. Kadang kita evergreen, kadang trend ya. Porsinya macam-macam, bisa dalam sebulan ya kamu bikin konten 30 ya. 15 juga boleh ya. Tapi karena biasanya tren ini kita nggak tahu nih, jadi kita fokus di sini dulu. Nah, nanti begitu ada tren ya, tinggal langsung catch up aja gitu ya. Jadi kita bikin konten yang evergreen ya, full. Biasa gitu, 100%. Nanti sifatnya fleksibel. Kalau tiba-tiba ada tren, ya udah di replace aja ya, set gitu ya. Itu cara kita membedakan ya, atau menggunakan lebih tepatnya dengan cara yang treatment berbeda antara evergreen dan juga konten yang tren gitu. Dan tentunya kapan kita menggunakan evergreen, kapan kita menggunakan tren ya, itu perlu strategi sosmed ya. Kita yang mana nih gitu ya, value-nya, message-nya. Ikutan tren juga nggak sembarangan ya, kita punya opini, thought atau positioning kita di mana ya, itu perlu strategi. Nah, soal strategi sosmed kamu bisa pelajari di Social Media Strategy Masterclass ya. Apalagi ini udah mau 2024, masa kamu belum mempersiapkan strategi sosmed kamu? Nah, kan juga nggak mungkin ya, kamu masih toleh-toleh sedangkan komputer kamu sudah melaju ya. Atau tim lain ya, dari brand lain itu udah melaju. Kamu dan tim kamu masih di situ-situ aja. Nah, itu kan juga gawat ya. Nah, selengkapnya kamu bisa langsung cek di bio aja ya, itu diajari step by step gimana sih cara membuat dan membangun strategi sosmed dari nol, dari awal sampai akhir ya, benar-benar sampai akhir, sampai siap eksekusi. Nah, itu kamu bisa cek kurikulumnya ada ya, jadi kamu bisa cek-cek dulu kurikulumnya kayak gini, oke nih, kamu bisa untuk membelinya gitu ya. Jadi kamu bisa cek-cek dulu kurikulumnya ya, cek kecocokan dengan kebutuhan kamu ya. Selengkapnya aku taruh di deskripsi. Oke, itu formatnya rekaman ya, jadi itu lebih fleksibel. Oke, nah kamu bisa cek. Oke, sampai jumpa di video-video Nakama Creative Lab selanjutnya.